Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'd. Hadirul kiram wal kurama, para bapak ibu, para wali santri yang saya hormati, kepala madrasah Ustadz Alimi Salim, Kiai Mujib, dan para asatid semua yang saya banggakan, dan semua para santri-santri Jabal Nur yang saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka haflah Airusanah, wisuda khatmil Quran, dan sekaligus haul bapak saya, Bapak Kiai Haji Suhaimi. Tidak terlupakan juga yang selalu di hati, ya. Yang selalu di hati, cintaku, ya, sayangku, yang telah menemani perjuangan saya di dunia yang fana ini untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu hajah qanaah. Jadi ini sangat penting, saudara-saudaraku sekalian, bahwasanya apalagi santri-santri Jabal Nur, ya, yang saya banggakan, yang selalu saya doakan. Jadi manakala berkeluarga, nanti ada santri yang setelah boyong ada yang nikah, tolong itu praktekkan di dalam kitab Ubudul Ijan, itu praktekkan. Karena apa? Kebarokahan dan kemanfaatan, ya, di dalam keluarga itu tidak bisa lepas dengan kasih sayang yang tinggi, seperti dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu dunia itu yang paling cintanya, yang paling tinggi kepada istrinya adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keluarga ingin barokah, keluarga ingin manfaat, itu pertama kali tanamkanlah rasa sayang dan cinta kepada istri dan keluarga. Pada prinsipnya seperti itu. Umpamanya pada waktu pengantin baru, ya, ini penting sekali
untuk santri-santri Jabal Nur yang nanti kok boyong langsung ada yang akan menikah, setialah kepada suamimu, suami yang bijaksana terhadap istrinya. Sebab konsep-konsep kehidupan, kebahagiaan, kedamaian dan ketenangan manakala mau melaksanakan yang telah dipelajari dari pondok pesantren Jabal Nur yang tercinta ini. Seperti Rasulullah itu kalau memanggil istrinya itu ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Rasulullah itu kalau memanggil istrinya wahai sayangku. Ini Rasulullah. Sekarang kita akan mencontoh kepada siapa? Makanya dalam prinsip ilmu adalah mengedepankan amaliyah, itu yang terutama. Saya itu dari dulu ya, dari masa pengantin sampai sekarang itu kalau panggil istriku itu masih sayang sampai sekarang. Istri sama manggil saya itu sayang. Kalau nggak sayang, kalau lupa panggil sayang, saya diprotes langsung. Nah ini konsep. Jadi suami yang loman, jadi istri yang taat. Ini satu contoh. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah para santri sudah khatmil Quran ya, ada yang bil ghaib ya, ada yang binador. Teruslah zikir, teruslah murojaah. Karena apapun bahwa ahli Quran itu ahlinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahli Quran itu merupakan ahlinya Allah. Ahli Quran itu merupakan ahli jannah. Tidak sembarangan itu ahli Quran. Kemudian bagaimana menerapkan prinsip akidah, akhlak, hukum yang diperoleh dari pendidikan pondok pesantren Jabal Nur yang tercinta ini. Mengedepankan amaliyah itu pengertiannya pripun. Mengedepankan amaliyah adalah konteks yang ada di dalam kitab. Suatu contoh, kalau yang tadi khatmil Quran, bil ghaib maupun binador, terus yang lulusan madrasah salafiyah mu'allimat al-Asy'ari ya, dari mulai sanawiyah sampai aliyah, yang nahwunya itu mulai imriti sampai alfiyah, yang fikihnya itu Fathul Qorib sampai Fathul Mu'in ya. Ini merupakan pembahasan yang di dalam Al-Quran dan hadis, ijma dan qiyas dikemas melalui kitab fikih tersebut. Orang yang mengerti tentang Fathul Qorib itu berarti akan paham 1/8-nya dunia. Orang yang mengerti kitab Fathul Qorib itu akan mengerti isinya 1/8 dunia. Kalau orang yang mengerti tentang Fathul Mu'in, kitab Fathul Mu'in itu 1/4 dunia. Coba bayangkan ini 1/4 dunia. Orang kalau hafal Fathul Qorib, paham Fathul Qorib, maka Fathul Mu'in akan mudah. Kalau Fathul Wahab adalah mengetahui isinya 1 dunia. Maka dari itu para santri yang saya banggakan ya di pondok pesantren Jabal Nur Al Asy'ari ini, mudah-mudahan para santri
bisa menjaga terutama adalah akhlakul karimah. Banyak orang yang berilmu tapi kurang bermanfaat. Karena apa? Karena adab dan akhlaknya itu tidak ada. Banyak sedikit ilmu tapi manfaatnya sangat besar, sebab mereka mengedepankan amaliyah, adab, akhlakul karimah. Itu terutama. Maka dikatakan di dalam syarahnya Riyadhus Shalihin, ada 3 bagian di dalamnya Al-Quran. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah akhlakul karimah, yang ketiga adalah persoalan hukum. Maka dari itu konsep dan prinsip yang seperti itu semoga para santri-santri Jabal Nur yang saya banggakan, mudah-mudahan ke depan kalau yang sudah boyong mudah-mudahan bisa barokah dan manfaat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya sebagai pengasuh sangat mendambakan, sangat mendukung, sangat mendoakan untuk santri-santri yang ada di Jabal Nur, yaitu jadi santri yang sholihah, jadi santri yang barokah dan manfaat. Tentunya kalau sudah berkeluarga, konsep-konsep kekeluargaan itu harus kita pegang dengan syariat-syariat yang matang, sehingga cara berkeluarga akan menjadikan sakinah, mawadah, warahmah. Kita contoh kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang sudah berkeluarga, rezeki itu akan barokah, rezeki itu akan manfaat, manakala konsep kekeluargaan itu memakai pegangan tali Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang menuntut ilmu itu jangan takut. Wong mondoke anak niku jangan takut nanti anakku jadi apa. Yang dituntut adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dipun kan dikake kali Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ini dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Sing sapa takwa, sing sapa wonge takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ilmu takwa. Lah ilmu takwa niku entene ten pondok pesantren. Ilmu takwa itu entene wonten pondok pesantren. Bagaimana cara beribadah kepada Allah? Bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi seorang yang hafal Quran, ya, seorang yang hafal Quran kok uripe sik kangelan, niku kehafalane, keikhlasane niku masih dipertanyakan. Sebab ngendikanipun Allah Subhanahu wa taala, kalau takwanya sampai menyusup di dalam hati sanubari, Allah tidak akan ridho. Orang-orang yang bertakwa itu fakir, Allah tidak akan ridho. Lah, takwa itu ada ilmunya. Takwa itu ada ilmunya yang berkaitan dengan 3 unsur. Yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala secara menyeluruh. Bahwa kehidupan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa ikhlas kita kepada Allah, bagaimana rasa pasrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bagaimana rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah sampai di mana. Dan yang ketiga, ini yang paling penting,
bagaimana istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tergabung ketiganya itu rasa mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, rasa syukur itu sangat penting. Banyak Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan yang jarang disyukuri. Apakah ini bisa dinamakan takwa? Rasa syukur tidak pernah ada, sedangkan Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersyukur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Di antara syukur itu adalah bagian dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mungkin kalau saya kupas tentang persoalan takwa, ya, syukur, ya, istiqomah, ubudiyah, mungkin sampai lama. Ini saya ambil saripatinya, satu konsep prinsip manusia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, rasa syukur itu selalu ada, harus wajib, sebab kebahagiaan ada di situ. Konsep kehidupan apa saja, menerima, ikhlas, saling mengerti, saling memahami. Itu kalau konsep keluarga. Seorang istri taat kepada suami, seorang suami bijaksana terhadap istri, saling terbuka, saling transparan, tidak tanggung-tanggung. Kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Dengan ketakwaan itu akan timbul yang namanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tinggi, rasa cinta kepada keluarga yang sangat tinggi, rasa cinta kepada istri dan keluarga yang sangat tinggi, rasa cinta kepada sesama yang sangat tinggi sekali. Sibuk selalu mencari kesalahannya sendiri, tidak pernah mereka membicarakan kesalahan orang lain. Ini diantaranya seperti itu. Para bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, kalau hal itu terjadi, ketakwaan terwujud, Allah Ta'ala sampun ngendika untuk introspeksi kita, untuk bermuhasabah kita, bahwa hidup kita, mati kita lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep syukur itu sangat penting. Kita diberikan kesehatan, bisa datang bersama-sama dalam rangka khotmil Quran dan hafal airusana. Ini termasuk kenikmatan saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan bersama, ini merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa beribadah, ya, itu satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya itu konsepnya adalah takwa dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mengedepankan amaliyah, ilmu mengedepankan adab, akhlak, sikap dan perilaku. Barang siapa mereka mempunyai ilmu, didasari ikhlas krana Allah, didasari dengan sikap, perilaku, adab yang sangat baik, meskipun di pucuk gunung pun akan dicari. Ini konsep berkaitan dengan ilmu. Nilai-nilai orang menuntut ilmu itu sangat tinggi sekali. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolabul ilmi sa'atan khairun min qiyamin lailatin. Wong nuntut ilmu sesaat mawon itu lebih baik daripada sholat sunnah di tengah malam. Niki nuntut ilmu. Wa talabul ilmi yauman khairun min syami salasati asyurin. Menuntut ilmu sedino, satu hari,
itu lebih baik daripada puasa 3 bulan puasa sunnah. Inilah ketinggian orang menuntut ilmu, dan ilmu itu hakikatnya untuk mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dihormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tekankan kepada santri-santri saya Pondok Pesantren Jabal Nur, setelah khatmil Quran ya, yang sudah hafal Quran baik bil ghaib atau bidador, atau yang sudah lulus madrasahnya, sanawiyah dan aliyahnya, tolong itu dijaga tentang persoalan berkaitan dengan akhlak, adab, sehingga kualitas kesantriannya itu wantek, jangan sampai luntur kesantriannya setelah mereka pulang ke rumah atau boyong di rumah. Di dalam berkeluarga itu harus bisa mencontoh, di dalam berkeluarga bisa dijadikan contoh di tengah-tengah umat dan masyarakat. Bagaimana supaya terjalin pada waktu yang akan nikah. Nah, ini saya ulangi lagi ya, kepada santri Jabal yang nantinya boyong terus akan menikah, jadilah istri yang solihah, yang mencintai suami. Jadilah suami yang mencintai istri dengan ketulusan. Jadi memanggil sayang itu tidak ada batasnya. Coba bapak dan ibu, wah us tua-tua kok dadak manggil sayang umpamanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memanggil istri-istrinya dengan kata-kata sayang. Tidak pernah Rasulullah memanggil namanya. Ini contoh. Makanya santri itu harus berkiblat kepada pengasuh, harus berkiblat kepada apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab tersebut, sehingga menjadikan santri itu akan menjadi barokah dan manfaat. Allahumma. Sekali lagi saya terima kasih kepada para asatid dan asatidah, khususnya kepada kepala madrasah, para asatid yang telah membantu mendidik para santri-santri Jabal Nur, sehingga santri Jabal Nur akan selalu mengikuti pendidikannya dalam masalah madrasah mulai sanawiyah sampai aliyah. Dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada para wali santri yang telah rawuh dan menyaksikan putri-putri panjenengan sami khatmil Quran tersebut. Mudah-mudahan para wali santri selalu diberikan barokah, diberikan kesehatan, karena doanya putri-putri panjenengan sing mondok mugi-mugi rizkine para wali santri diberikan barokah, diberikan lancar, diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Ini saya tidak lama karena sudah terlalu sore, sehingga simpel saja saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para undangan, karena ini masa pandemi. Jadi ini mengadakan acara khatmil Quran dan hall itu adalah internal saja, tidak secara umum, sebab masa-masa pandemi, masa-masa corona, sehingga tidak seperti biasanya. Kalau seperti biasanya itu kan langsung di depan melibatkan masyarakat. Lah, waktu mengadakan ini tidak melibatkan masyarakat karena masa-masa pandemi. Kita menghargai dan menghormati pemerintah yang ada. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kami berikan sedikit mudah-mudahan bisa memberikan manfaat fid dini wa dunya wal akhirah,
dan bila mana saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Jabal Nur, bila mana ada kekurangan, ada khilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelumnya marilah kita nyuwun dhumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi kehidupan kula plan panjenengan sami selalu pinaringan selamat, pinaringan sehat, pinaringan panjang umur bitaatillah, dan mugi-mugi dipun paringi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril kamil wa ala sayyidina Jibril al-mutabiqi bi nuri rasul rabbil alamin. Ya qaribu ya mujibu ya sami'u du'a ya Allah ya latifan bima yasha nawdillah ma alaina qulubana wa quburuna wa absaruna wa basairuna dini wad dunya wal akhirah ma antalahu ahlun wa la taf'al bina ma nahnu lahu ahlun innaka ghafurun halimun jawadun karimur rahmanur rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya Karim, nahnu nas'alukal hidayah wal afiyah wa rahmah was salamah wal barakah fal barakah thumal barakah was sakinah wal istiqomah wa husnul khatimah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alima yanfa'una. Rabbana taqabbal du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Wal muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والنور يهدي الحائرين ضياء
الخافقين سماء sama biha antara